Halo mamen-mamenku semuanya, balik lagi di channel aku men. Channel yang akan coba mengupas, mereview, memprediksi beberapa pertandingan dari seluruh pelosok penjuru dunia, dengan catatan kita tuh semua panjang umur dan sehat walafiat men. Apa kabar kalian semua men? Tetap aku doakan men, kalian tuh dimanapun dan aktivitas apapun yang kalian lakukan itu berjalan dengan baik dan lancar. Dan juga enggak lupa aku doakan juga tuh kalian sehat walafiat dimanapun kalian berada men. Di video aku kali ini aku akan coba review 4 pertandingan, dan diantaranya ada big match bisa dibilang lah men, di pekan ini, di weekend ini men ya. Dari lanjutan Liga Inggris, di sini ada big matchnya Newcastle bertemu dengan MU. Di sini ada Liga Spanyol, Liga Jerman, dan juga Liga Inggris. Langsung aja kita intip statistik pertandingan. Yang pertama antara Girona bertemu dengan Valencia. Dari kedua kubu ada beberapa pemain yang udah dipastikan absen dan masih dipertanyakan. Kubu Girona di sini cukup banyak men ya. Justin, Roca, dan juga Villa, 3 pemain yang udah pasti absen. Sedangkan Artero, Dovic, Garcia, dan juga Juan Carlos, 4 pemain masih dipertanyakan. Berarti total ada 7 pemain yang bisa dibilang main enggaknya gitu loh men, masih 50-50 di separuh 7 pemain ini men. Sedangkan dari kubu Valencia ada Almeida, 1 pemain yang udah pasti absen. Gaya dan juga Amari, 2 pemain yang masih dipertanyakan. Berarti bisa dibilang setengah ini men ya, pemain Valencia setengah cedera dari pemain si Girona men ya. Next ke peringkat Girona posisi 2, 14 pertandingan, 35 poin. Bersaing ketat di sini men, bersaing ketat dengan Real Madrid maksud aku men ya. Real Madrid, Atletico Madrid, dan juga Barcelona. Sedangkan untuk Bilbao di sini masih selisih jauh sendiri men ya, untuk keempat besar di atas ini men. Terus untuk Valencia posisi 10, 14 pertandingan, 19 poin ya. Valencia bisa dibilang di zona papan tengah lah men ya. Kita lanjut ke head to head. 5 pertandingan terakhir Girona, 4 menang 1 imbang. Di match terakhir mereka bermain imbang melawan Bilbao, main di depan publiknya sendiri padahal mainnya ditahan Bilbao 1-1. Untuk Valencia 5 pertandingan terakhir, 2 menang 2 imbang dan 1 kali menderita kekalahan. Ini dibantai sama Real Madrid ini kalau nggak salah. Aku di sini hancur kalah ini men ya, di sini bettingan aku men ya. Karena di sini saya ingat aku Valencia ini ada kena kartu men ya, kartu merah tuh 1 atau 2-1 kalau nggak salah. Nggak nyangka ini makanya sampai 5-1 gini men ya. Untuk head to head 5 pertemuan terakhir, Valencia menang 3 kali, Girona menang 2 kali. Di pertemuan terakhir main di Valencia skornya 1-0, main di Valencia ini men ya. Valencia takluk di kandang Girona. Dan di match kedua sebelumnya di sini main di Valencia men ya. Valencia sebagai tuan rumah, Valencia menang 1-0. Berarti bisa dibilang agak berimbang juga lah men ya. Hanya saja di musim ini Girona ya mulai menanjak seperti ya men ya. Oke, kita balik ke halaman si Bandot untuk melihat purpuran yang diberikan oleh si Bandot. Girona bertemu dengan Valencia. Handicap terkecil ada setengah dan juga 3/4. Girona yang ngepur. Over undernya ada 2,5 dan juga 2,3/4 men ya. Terus terang aku di sini tampung atau nahan 3/4 dengan mengambil under 2,3/4. Skor prediksi menurut dari aku di sini Valencia sama kayak Bilbao berhasil menahan Girona di kandangnya sendiri. Apalagi ini Girona nih minus pemain men ya. Pemainnya itu tadi sampai 7 orang yang cedera men ya. Ya itu mungkin dari 7 orang itu banyak terdapat pemain inti yang cedera, jadi harus putar otak lah si pelatih Girona ini men. Ditambah lagi Girona nih di pekan depan akan melanjutkan Copa del Rey. Cuman itulah piala dari luar liga men ya, yang bisa dikejar ya, bisa dicapainya gitu men. Mereka ini nggak masuk ke Liga Champions, Liga UEFA nggak masuk men, karena baru di musim ini mereka ini menanjak gitu men ya. Jadi di sini skor prediksi menurut dari aku 1 sama ataupun 2 sama, bisa terjadi balas-balasan gol karena Valencia juga di sini melawan men ya. Melawan itu dalam artian dia bukan bisa dipandang sebelah mata gitu men, karena Valencia ini mantan tim kuat juga di Liga Spanyol men ya. Kita next ke pertandingan kedua, ada dari lanjutan Liga Jerman. Bayern Munchen bertemu dengan Union Berlin. Langsung kita intip statistik dari kedua klub ini. Kubu Bayern Munchen ada 4 pemain yang udah pasti absen men. Buchmann, Choupo-Moting, Marusic, dan juga The Like. Sedangkan Mazraoui 1 pemain masih dipertanyakan. Nyebrang ke kubu Union Berlin, di sini ada Becker dan juga Doki, 2 pemain masih dipertanyakan. Sedangkan yang udah pasti absennya di sini nggak ada men, kosong. Kita next ke peringkat
Bayern Munchen posisi 2, 12 pertandingan 32 poin, sedangkan Union Berlin di sini bisa dibilang zona merah men ya. Posisi 17, 12 poin, hanya mengumpulkan 7 poin aja men ya. Cukup tragis untuk Union Berlin men ya. Padahal ini Union Berlin ini main di kasta Eropa men ya. Disayangkan aja di liganya sendiri mereka ini sampai di peringkat ini men ya. Sedangkan untuk Bayern Munchen di sini lagi berpacu lah bisa dibilang men, menyalip si Bayer Leverkusen sendiri men. Di musim ini Bayer Leverkusen semenjak ditangani Xabi Alonso, dia itu kayak pesawat jet men ya, terbang terus gitu men ya. Lihat aja statistiknya men, nggak pernah kalah, hanya 1 kali imbang dari 12 pertandingan. Sedangkan Bayern Munchen aja kalah dibuatnya men ya. Bayern Munchen di sini draw 2 kali, menangnya 10 kali. Luar biasa Leverkusen ini men ya. Kita next ke head to head. 5 pertandingan terakhir Bayern Munchen 4 menang 1 kali imbang. Ini imbang di Liga Champions kemarin karena mereka malas-malasan ini mainnya melawan si Copenhagen. Mereka ini udah pasti lolos men ya. Jadi daripada pemain banyak cedera, lebih bagus mereka tuh mengamankan ataupun mengistirahatkan pemain inti ya men. Sedangkan Union Berlin 5 pertandingan terakhir 3 imbang 2 kalah, nggak pernah menang sama sekali di 5 pertandingan terakhir mereka men ya. Sedangkan untuk head to head 5 pertemuan terakhir Munchen menang 3 kali dan 2 hasil diantaranya ini imbang 1 sama men. Di pertemuan terakhir main di Allianz Arena 3-0 dibantainya si Union Berlin. Kita next langsung balik ke halaman si Bandung. Munchen bertemu dengan Union Berlin. Handicap terkecil ada 2/4 dan juga 2,5, pura di atas kepala 2 semua men. Over undernya ada 3,5 dan juga 3,4 men. Aku di sini langsung aja menjagokan Bayern Munchen, langsung bulat gua ambil men purnya nih. Bulat langsung men 2,5 dengan mengambil over 2,5, over 3,5 sorry men. Skor prediksi menurut dari aku di sini terkecil ini bisa dapat selisih 3 gol men. Bisa jadi ini entah 3-0 paling kecil, 4-0 atau bahkan 5-0 dan seterusnya. Aku rasa Union Berlin juga di sini nggak bisa mencetak gol men. Kita next ke pertandingan ketiga, ada Real Madrid bertemu dengan Granada. Langsung kita intip statistik dari kedua klub ini. Kubu Real Madrid di sini ada banyak pemain yang udah pasti absen men. Ada 3, 5, 7, 9 pemain, bahkan ditambah si Bellingham 1 jadi 10 men. Tapi di sini Bellingham terangannya nih masih dipertanyakan, berarti masih 50-50 men. Ada Arrizabalaga, Camavinga, Courtois, Diaz, Güler, Militao, Modric, Tchouaméni dan juga Vinicius Junior. Nyebrang ke kubu Granada ada Rubio, Vallejo, 2 pemain udah pasti absen. Sedangkan Villar 1 pemain masih dipertanyakan. Cukup berbanding kali lagi nih men untuk pemain cedera aja dari kedua kubu men. Next ke peringkat Real Madrid posisi pertama men, 14 pertandingan 35 poin, mencoba menjauh dari kejaran Girona, bahkan Atletico Madrid dan juga Barcelona. Next ke Granada posisi 19 men, zona merah men. Di sini 14 pertandingan hanya mengumpulkan 7 poin aja, cukup tragis men. Kita next ke head to head. 5 pertandingan terakhir Madrid nggak usah ditanya lagi lah men. 4 menang beruntun di match-match terakhir mereka dan 1 kali imbang melawan si Vallecano. Sedangkan Granada justru kebalikannya, 4 kali kalah, 1 kali imbang, nggak pernah menang sama sekali men ya. Untuk head to head 5 pertemuan terakhir di sini Madrid sapu bersih, 5-5-nya menang dengan skor-skornya di sini paling kecil cuman main 1-0, cuman selisih 1 gol men ya. Karena ini mungkin bisa aja di musim kemarin jadi udah dipastikan gelar juaranya itu, jadi Madrid yang ngapain main malas-malas, ngapain main rajin-rajin gitu men ya. Lebih bagus males-malesan untuk menyimpan stamina ataupun energi pemain-pemainnya gitu men ya. Lebih bagus mereka tuh rekreasi gitu kan, nyimpan tenaga untuk rekreasi daripada itu habis-habisan di sini nggak guna juga gitu men. Kita next balik ke halaman si Bandung untuk melihat perpuluhan yang diberikan oleh si Bandung. Madrid bertemu dengan Granada, handicap terkecil ada 2 dan juga 2/4. Ini juga gila pura men, di kepala 2 semua men. Over undernya ada 3/4 dan juga 3,5 men. Lagi-lagi aku membulatkan men, aku ngepur 2 men. Dia mengambil over 3/4. Skor prediksi menurut dari aku di sini 3-0 atau bisa 4-0 sama kayak si Bayern Munchen tadi men. Walaupun pemain Madrid banyak cedera, tapi ya dari kekuatan, dari segi finansial, dari semua aja di Madrid unggul jauh dibanding Granada men. Kita next ke pertandingan terakhir. Di sini ada big match lanjutan Liga Inggris di pekan ini, ada Newcastle bertemu dengan MU. Langsung kita intip statistik dari kedua klub ini.
Dari kedua kubu di sini banyak pemain men. Ini lagi lebih parah banjir pemain cedera men dari kedua kubu men. Newcastle di sini bentar men. Aku hitung dulu men. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 men yang udah pasti absen. Sedangkan satu pemain masih dipertanyakan, berarti total ada 11 pemain men. Di sini ada Anderson, Barnes, Botman, Maguilo, Marpi, Target, Tonali, Willock dan juga Christian Wilson. Sedangkan long stop ini satu tadi masih dipertanyakan men. Nyebrang ke kubu MU juga nggak kalah banyak men. Di sini ada 8 pemain yang udah pasti absen. Casemiro, Diallo, Eriksen, Evans, Malaysia, Martinez, Marcus Mount dan juga Jadon Sancho men. Ya, masih pertanyakan di sini nih. Berarti di sini 8 berbanding 11 pemain cederanya men. Ya, cukup berimbang untuk pemain cedera aja men. Kita next ke peringkat. MU posisi 6, 13 pertandingan 24 poin. Sedangkan Newcastle berada satu peringkat di bawahnya, posisi 7, 13 pertandingan 23 poin. Hanya terpaut 1 poin aja men, tapi jumlah selisih golnya terpaut 17 ngeplus men. Dan Newcastle ngeplus 17, sedangkan MU di sini draw men ya. Jumlah kebobolan dan jumlah produktivitas mencetak golnya itu sama men ya. Berarti cukup sengit, makanya aku bilang di sini big match di pekan ini men. Kita next ke head to head. 5 pertandingan terakhir Newcastle 2 menang 1 imbang 2 kali menderita kekalahan. Sedangkan MU 3 menang 1 imbang dan 1 kali menderita kekalahan. Untuk handicap sorry men, itu 5 pertandingan terakhir head to headnya men. Newcastle di sini 2 kali menang beruntun di match terakhir mereka. Sedangkan MU di sini menang 1 kali di tahun 2023 bulan 2, tepatnya di musim lalu 2-0 men ya. Untuk Newcastle sendiri dan MU ini lagi saling berpacu lah di Liga Champions men. Apalagi di pekan depan mereka ini melanjutkan Liga Champions. Jadi aku rasa keuntungan bermain Newcastle ini karena main di depan publiknya sendiri men ya. Kita langsung balik ke halaman si Bandung. Newcastle kontra MU, handicap terkecil ada 1/4 dan juga setengah. Newcastle yang ngepur over undernya di sini ada 2, 3/4 dan juga 3 men. Ya terus terang di sini aku menjagokan Newcastle men, nggak tanya-tanya lagi men. Sama-sama banyak cedera pemainnya men. Aku ngepur langsung bulat setengah men dengan mengambil over 2, 3/4. Skor prediksi menurut dari aku di sini 2-1 atau bisa aja 3-1, selisih 2 gol Newcastle yang menang. Apalagi MU ini ya bisa dibilang kayak mana lah men ya, kayak gitulah men ya, kita tahu sama tahu aja lah men ya, nggak perlu dibuka-buka kali lah men ya. Oke men, udah 4 tim aku coba review di video aku kali ini men. Terima kasih sebanyak-banyaknya untuk semua para mamenku di luar sana yang udah mau mampir singgah coret-coret, apalagi yang udah mau subrek. Jangan lupa juga mampir di TikTok aku men. Nama TikTok aku tuh Kapten Cemot dan bisa juga dicari di pencarian itu @bangcemot men ya. Di situ banyak aku share prediksi men, minimal 10 match aku share kanan dan kiri men, handicap dan juga over under ya men. Jadi jika mamenku salah-salah pilih di antara match yang aku share itu ya mudah-mudahan nggak salah pilih lah men, jadi biar bisa JP men ya. Yang untuk mau tahu lagi bil akuratnya men, karena ini ya aku memang patah 1 juga patah 2 gitu men. Cuman kan kalau kalian tuh pandai mensortirnya lagi men, pasti kalian itu JP men ya. Ya namanya juga prediksi men ya, itu nggak ada yang 100% akurat men. Kalau ada yang 100% akurat men, udah pilihlah sama dia men, karena memang sejauh ini aku hidup nggak ada yang 100% akurat men. Oke men, udah 4 tim aku coba review di video aku kali ini. Langsung aja kita tutup pertemuan kita di video aku kali ini men. Salam semangat, salam pemersatu dari aku men, salam bravo men.